Sekarang kita akan lihat satu ayat saja di dalam bagian Alkitab, yaitu kitab Yakobus. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua bagian bawah. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lalu dilanjutkan kalimat di bawah. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, di dalam bagian ini kita menemukan ada teologi doa yang sangat penting, yang mendasari seseorang berdoa yang benar. Jikalau ada orang berkata, kita tidak usah belajar doktrin, kita langsung aplikasi, salah dia. Doa itu pratika, tetapi yang mendasari doa adalah teologi, doktrin di dalam doa yang harus benar. Karena kenapa? Kalau doktrinnya tidak benar, teologianya tidak benar, yang kau ucapkan begitu banyak, Tuhan tidak jawab karena kamu salah berdoa. Jadi doa bisa disebut salah, berarti bisa disebut benar. Apa yang membuat doa ini salah dan doa ini benar? Yaitu ada semacam standar di dalam teologi doa. Di dalam Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, waktu membahas kata doa, dia memakai dua macam konsonan. Konsonan pertama yaitu konsonan P. Konsonan kedua adalah lamet. Konsonan yang ketiga dia dobelkan lamet. Jadi P lamet. Lamet. Jadi dua konsonan tetapi yang lamet dia dobelkan satu lagi. Di dalam cara penulisan bahasa Ibrani, jikalau ada konsonan yang dia dobelkan, berarti ada yang dia mau tegaskan. Apa yang dia mau tegaskan? Yaitu lamet. Lamet itu simbol tongkat gembala, simbol otoritas, simbol suara yang keluar dari mulut seorang yang berotoritas. Sedangkan P itu simbolnya adalah mulut. Seseorang yang nanti akan berkata. Jadi doa adalah seseorang yang berkata, yang mengutarakan atau yang berkata kepada yang otoritas yang tertinggi. Dan otoritas yang tertinggi itu harus hidup. Karena dia berkata, maka yang hidup akan mendengar. Nah, itulah teologi doa di dalam kata bahasa Ibrani. Konsonannya ada dua jenis, tetapi yang lamet didobelin. Jadi waktu lamet dia dobelin, artinya di dalam doa, pusat yang paling penting tokohnya adalah yang menerima kalimat kita. Dan itu adalah Tuhan. Otoritas tertinggi yang akan berkata-kata. Jadi ada perkataan yang kukatakan, tetapi perkataan Tuhanlah yang akan kita ikuti, bukan perkataanku. Jadi doa isinya perkataan. Maka mulai hari ini kita berdoa, kita coba berkata-kata, jangan kata di dalam hati. Saksi Yehova tidak setuju doa sama-sama dengan buka suara. Hari ini saya tidak bahas ayat di dalam Alkitab, ada ayat yang menuliskan mereka berkumpul dan mereka sehati berdoa bersama-sama. Jadi doa bersama-sama itu benar adanya. Doa sendiri kunci pintu juga benar adanya. Saksi Yehova tidak setuju doa rame-rame. Doa harus satu orang yang memimpin. Pak Tong orang pertama yang memulai doa rame-rame. Sampai hari ini ada gereja-gereja tertentu di Indonesia, kalau kita sedang bersama dengan mereka, lalu kita disuruh doa, lalu kita di gereja kan biasa begini. Kita kumpul, oke, kita buka suara bersama-sama, kita berdoa untuk acara hari ini. Begitu kita mulai berdoa, semua kok diam. Nah, di situ kita sadar. Di sini tidak praktekkan doa bersama-sama. Maka
Biasanya saya lanjut doa sendiri. Amin. Pak Tong orang pertama yang memulai doa dengan buka suara bersama-sama. Kenapa dia pakai cara ini? Dulu dia pernah katakan, waktu dia KKR di Istora Senayan kah, di tempat-tempat yang beribu-ribu orang kah, di dalam menit yang sama, semua buka suara. Jikalau yang hadir 2.000 orang, maka 2.000 mulut manusia sedang berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan senang tidak? Mengapa seseorang itu tidak berdoa? Saya kasih contoh di dalam rumah. Di dalam rumah ada ayah, ada papa. Di dalam rumah ada anak. Kapan si anak datang ke papa, lalu bicara sama papa? Kebanyakan waktu dia butuh. Pa, butuh apa? Beliin ini dong. Pa, nanti mau gini-gini. Boleh tidak? Kebanyakan karena ada kebutuhan, baru dia bicara sama papa. Lalu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kata yang dia ucapkan dengan papanya bisa dihitung dan bisa ditulis hanya berapa kalimat saja. Oke. Sebagai seorang anak, tinggal di rumah bersama dengan papa, tetapi tidak menghargai kehadiran papa. Papa hanya dipanggil, papa kalau dipanggil karena lagi butuh. Ini orang Kristen model zaman sekarang. Tuhan berdiam di dalam diri kita. Ini rumah Tuhan, ada Tuhan. Tetapi kita tidak pernah panggil Tuhan. Kita panggil kalau lagi butuh. Tuhan, besok ada proyek Tuhan. Begitu ada butuh, baru panggil Tuhan. Baru baca firman, doa dengan kusyuk, dengan nangis luar biasa. Mirip anak kecil yang kalau datang ke papa, karena ada sesuatu yang dia pengen. Dan anak seperti ini tidak bicara kepada papa, hanya bicara yang perlu. Papa tetap mempersiapkan semua kebutuhan hidup dia sehari-hari. Dan anak ini tidak pernah hutang sama papa, tidak perlu bayar ke papa. Papa tetap kasih semua perbekalan untuk si anak bisa makan, bisa tinggal, dan bisa terus sekolah sampai besar. Sedangkan papa yang sama tadi, ada rumahnya yang di samping yang dikontrakkan untuk orang lain tinggal. Orang yang lain yang kontrak, papanya tagih uang sewa. Dan rumah yang sama yang tadi anak tinggal, ada satu kamar, papanya koskan. Dan yang di kos, itu harus bayar. Papa tagih uang sama yang kos, papa tagih uang sama yang kontrak. Anak sendiri di rumah, enggak pernah ditagih. Malah papa kasih makan gratis. Lalu papa yang ada, papa yang siapkan semua, tapi papa tidak diajak ngobrol. Sakit hati enggak? Inilah orang Kristen zaman sekarang. Bapa, Allah Tritunggal bersama-sama dengan kita. Kita tidak pernah ajak ngobrol. Saat kita tutup mata, karena mau makan. Tuhan makan ya, amin. Hanya begitu tok, saudara. Makan pagi, Tuhan berkati makanan ini. Makan siang, Tuhan. Makan malam, kalau ingat Tuhan, gitu ya. Sisanya apa? Tidak pernah Tuhan kita ajak ngobrol. Oleh sebab itu, kita yang hidup di dunia ini, kita hidup berdasarkan pengalaman sehari-hari. Kemarin saya hidup pakai pola ini, 2 hari lalu pakai pola ini. Oh, minggu depan saya pakai pola yang sama. Akhirnya rutinitas kita hidup tanpa libatkan Tuhan. Begitu ada sakit, kecelakaan, ditabrak, mobil hilang, dan seterusnya, barulah kita tutup mata, kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan baru kita sadar ada waktu kita ada masalah. Alangkah baiknya waktu belum ada masalah, kita sudah menghadirkan kehadiran Tuhan di dalam hidup. Begitu ada masalah, baru datang ke Tuhan. Ya Tuhan juga senang, tapi Tuhan tahu, lu peralat saya. Orang tua juga tahu, anak datang, lu hari ini peralat. Begitu mainanmu sudah dikasih, kau akan tinggalkan papa. Kenapa anak tidak gubris sama papanya? Karena si anak ada semacam mainan dan kesukaan dia, sehingga dia membuang
untuk relasi sama papa. Lalu ada anak yang mau relasi sama papa, tapi papa lagi sibuk. Nah, perhatikan. Waktu papa lagi sibuk, papa tidak mau anak berrelasi karena ada tugas yang harus dikerjakan. Tetapi Tuhan kita tidak pernah dia katakan dia sibuk. Wah, luar biasa. Tuhan adalah yang paling sibuk karena seluruh dunia di dalam waktu yang sama sedang calling Tuhan, sedang lapor semua beban. Tuhan bisa bilang, tunggu, lalu nada tut atau di hold, kasih lagu rohani 12 album. Karena masih banyak orang konseling sama Tuhan. Heran ya, Tuhan begitu sibuk, tetapi jalur kontak ke dia tidak pernah nada sibuk. Anak lihat papa sibuk, waktu dia datangi papa bilang saya tidak boleh diganggu hari ini. Akhirnya tidak bisa komunikasi. Tapi Tuhan tidak pernah berkata, saya sedang sibuk, tidak boleh diganggu hari ini. Karena lagi konseling ada orang mau bunuh diri. Tidak ada itu. Dalam menit yang sama, detik yang sama, seluruh dunia lalu bicara. Tuhan mendengar. Lalu waktu seorang anak komunikasi sama si ayah sering tidak mengerti si anak ngomong apa. Karena bahasa anak sudah modern dan banyak simbol-simbol yang anak remaja pakai. Maka papa berkata, aku tidak ngerti lu ngomong apa. Tapi Tuhan selalu mengerti bahasa kita. Kita pakai bahasa chatting, bahasa WA, bahasa IG. Semua Tuhan mengerti. Lalu hambatan kita berdoa itu apa? Tidak ada, susah. Secara bahasa, tidak usah khawatir. Anak yang baru belajar ngomong sama papa bisa tahu dia mintanya apa. Kita yang ngomongnya gagap-gagap, Tuhan tahu isi hati kita. Yang penting kita ngomong. Amin. Anak mau minta sesuatu, anaknya ngomongnya kosakatanya tidak beraturan. Tapi papa senang karena anak ini sudah belajar ngomong sama papa. Maka doa adalah ucapan yang kita katakan kepada yang berotoritas, kepada seorang atau ilah, atau Tuhan, atau sesuatu yang besar, dan dia harus hidup, dan dialah yang suaranya yang mempunyai otoritas tertinggi yang akan menjawab kita. Jadi waktu kita berdoa, kita harus berkata-kata, dan doa kita ditujukan kepada Lamed yang double L itu. Seringkali kita tidak berani doa, karena doa kita ditujukan ke kiri kanan. Contoh, saya orang awam. Waktu berdoa di sampingku ada pendeta, penginjil di samping. Maka bahasa kita jadi rohani, saudara. Terpujilah Tuhan Allah yang pencipta langit dan bumi. Karena kita doa supaya didengar dia, saudara. Seringkali waktu kita berdoa, begitu doa selesai, apalagi pimpin kebaktian, kita doa selesai, kita rasa bersalah luar biasa. Kenapa? Karena ada kosakata kita yang tidak beraturan, subjek, predikat, objek terbalik, dan kita pulang, kita gelisah. Kenapa? Karena kita tidak doa kepada Tuhan, kita doa kepada jemaat. Jemaat yang akan ngecek kosakata kita, kosakata saya hari ini kurang bagus, maka saya malunya luar biasa. Tapi hari di mana dia pimpin, bahasanya begitu teratur, begitu luar biasa dan sempurna. Dia pulang, dia senang luar biasa. Tuhan tidak senang, karena kau siapkan semua yang bagus untuk orang lain dengar, bukan untuk Tuhan. Maka saat kita berdoa di persekutuan doa, semua buka suara berdoa, karena kita berdoa bukan untuk temanku dengar. Saya berdoa kepada Tuhan, memang temanku bisa dengar. Karena kupingnya dia buka sebelah, sampai ngomong, sampai dia dengar. Tapi sebetulnya, kalau kalian sudah konsentrasi berdoa, kalian sudah tidak gubris. Orang ngomong apa di kiri kanan. Karena hati saudara sedang kontak sama Tuhan. Jadi bukan dengar-dengar dia, bukan dengar-dengar dia. Tapi sekarang saya sedang berkata-kata kepada Tuhan. Dan kalau orang itu sudah selesai doa, dan dia dengar kita sedang berdoa, dia akan tahu orang ini berdoa dari hati yang paling dalam. Hana di dalam PL berdoa kepada Tuhan dengan begitu kusyuk, tapi ditafsir salah oleh Imam Eli. Dia berdoa bukan untuk Imam Eli. Kalau dia berdoa untuk Imam Eli, dia akan arahkan mulutnya ke depan mukanya si Imam Eli.
dengan bahasa yang keras karena dia dapat pujian dari Imam Eli. Tetapi waktu dia doa, dia tujukan kepada Tuhan, bukan kepada Imam Eli. Maka Imam Eli boleh hina dia. Orang ini komat, kami tak ada isi gitu ya. Tidak peduli. Tapi orang yang kayak begini, doanya sedang didengar dan akan dijawab oleh Tuhan. Inilah teologi doa yang kita harus pegang selama kita menjadi orang Kristen dan berdoa kepada Tuhan. Kebanyakan orang berdoa tidak mau buka suara. Kenapa? Bukan karena dia nggak bisa berkata-kata. Karena dia berdoa untuk kiri kanan. Dia tidak berdoa kepada Tuhan. Dia takut kalimat dia didengar kiri, didengar kanan. Kita semua sekarang seperti anak kecil yang sedang bicara kepada Papa. Amin. Amin. Bukan pada saat kita sakit, baru kita datang kepada Papa. Tapi kita akan berdoa untuk banyak hal. Oleh sebab itu, ada orang yang berdoa salah. Ada orang yang tidak dapat apa-apa karena tidak berdoa. Alangkah baiknya sudah berdoa dan dapat apa-apa karena benar berdoa. Atau tidak dapat apa-apa karena benar berdoa. Nah, ini menarik, saudara. Tidak dapat apa-apa karena benar berdoa. Karena waktu Tuhan belum tiba. Doaku benar. Tuhan, saya ini benar, bagus. Tuhan, saya ingin belajar melayani, bagus. Tetapi timing Tuhan bukan hari itu kau tuntut untuk hari itu. Mungkin besok Tuhan akan bekerja. Jadi waktu kita tentukan timing, kita isi doanya sudah bagus, tetapi Tuhan bertindak harus sesuai dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita sudah berdoa dengan doktrin yang benar, kita harus siapkan kesempatan untuk serahkan ke Tuhan. Tuhan, jawablah sesuai yang Tuhan mau. Doaku sudah benar, tetapi timing Tuhan yang saya tidak tahu. Misalnya, kita berdoa, Tuhan kiranya orang yang sakit ini Tuhan pulihkan dia. Oke. Tuhan kalau bisa jangan sampai besok dia dioperasi karena akan fatal ya Tuhan misalnya. Kita ingin seperti itu. Oh bagus, kita mendoakan orang. Tapi harus kasih semacam satu peluang yang kadang-kadang kita tidak bisa pikirkan. Kalau seandainya habis operasi dia gagal bagaimana? Tuhan, kalau terjadi sesuatu, Tuhan kuatkanlah iman dia. Jadi kasih kesempatan kepada Tuhan untuk Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Saudara Paulus waktu berkata, kiranya duri dalam daging ini dilepas. Untuk apa? Supaya dia pelayanan bisa lebih maksimal. Bagus. Tidak salah itu. Dia tidak berdoa untuk datangkan kekayaan. Dia doa bagus. Tapi Tuhan tidak jawab. Kali kedua, doa lagi. Dan Tuhan tidak marah dia. Kau sudah rasul tidak ngerti teologi doa. Tidak. Begitu dia minta, dia tahu. Tujuan dia minta adalah supaya dia melayani dengan kekuatan yang luar biasa. Ternyata setelah itu dia baru mengerti. Justru di dalam kelemahan, kuasa Tuhan sempurna. Apakah kalau dia tidak ada lemah tubuh, kuasa Tuhan nggak sempurna? Kalau seperti itu berarti semua orang ada kelemahan tubuh dulu. Harus sakit dulu bahwa kuasa Tuhan sempurna. Enggak, saudara. Banyak orang sehat-sehat dipakai Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai luar biasa. Akhirnya sudah tua, baru sakit-sakit. Ada orang Tuhan kasih penyakit. Supaya dia sadar kuasa Tuhan menyertai dia di dalam kelemahan. Paulus sudah berkata kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak berkata doamu salah. Kau tidak ngerti teologi doa. Setelah itu, baru dia sadar. Yang aku mau, beda dengan yang Tuhan mau. Terakhir, waktu Abraham berkata kepada Tuhan, dia berkata dengan sopan, sekiranya ada 50, apakah engkau menghancurkan? Abraham ingin orang-orang tidak dimusnahkan. Itu kan kehendak Tuhan yang luar biasa kepada manusia yang dia cintai. Tetapi kalau timing Tuhan sudah tiba, hukuman akan tiba, tidak ada orang bisa ganggu-gugat keputusan Tuhan. Nah, Abraham mau deteksi keputusan Tuhan itu. Maka sampai akhirnya angka 10 yang dia sudah katakan, tetapi tidak ada angka 10,
Sodom Gomora dihancurkan. Nah, saat itulah dia mengerti. Dia ucapkan sesuatu itu benar dan Tuhan tidak marah. Kurang ajar kamu. Aku memberanikan diri meskipun aku hanya abu dan debu. Sekiranya. Wah, dia minta dengan luar biasa. Dia ingin. Tapi yang Tuhan ingin beda. Tuhan habiskan Sodom dan Gomora. Dan Abraham tidak marah kepada Tuhan. Dan saat dia sudah selesai berdoa, iman dia bertumbuh satu tingkat. Jadi persekutuan doa ada kelasnya, saudara. Saudara kalau mau naik kelas, mesti sering berdoa. Abraham kalau tidak pernah berdoa, saat itu tidak pernah naik kelas dia. Doa akan naik kelas. Karena Tuhan akan koreksi kita di dalam doa itu. Baru naik kelas. Paulus kalau tidak minta duri dalam daging dicabut, dia tidak naik kelas. Dia tidak ngerti kuasa Tuhan sempurna di dalam kelemahanku itu. Setelah itu dia naik kelas. Satu persatu di dalam doa, Tuhan kasih naik kelas. Jadi naik kelas bukan di bangku STT. Sedang berdoa, bisa naik kelas. Mari kita berdoa. Bapa dan surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan ini. Kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan izinkan untuk kami lewati. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah mulai hari ini dan seterusnya, Tuhan bangunkanlah rohani jemaat melalui doa, melalui bersapa dengan Tuhan di dalam relasi hidup sehari-hari. Tuhan ampuni kami jikalau selama ini kami yang adalah bait Allah ini, Allah yang berdiam di dalam diri kami tidak pernah ajak bicara Tuhan yang menguasai hidup kami ini. Kami hanya kasih tahu Tuhan kalau kami sedang makan. Kami sedang sibuk, maka kami tidak datang ke Tuhan. Kami sedang tidak sakit, maka kami tidak perlu datang ke Tuhan. Tuhan ampuni kami karena selama ini kami selalu mengandalkan Tuhan pada saat kami membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan tahu kami memperalat Tuhan. Tapi Tuhan masih panjang sabar menanti kami untuk kembali. Biarlah melalui persuanan doa seperti ini, Tuhan naikkanlah kelas setiap kami. Yang dulunya kami adalah orang yang imannya kurang, tapi melalui rutinitas kami berdoa seperti ini, kami akan terus ditumbuhkan imannya, dan kami akan semakin dekat dan masuk ke dalam hati Tuhan yang paling dalam. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.